Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini akan berisi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk kelas 11. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatan dan pena kalian ya. Selamat belajar dan salam sukses bagi kita semua. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter di setiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut dengan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi ini akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti bisa meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter yang pertama, fasilitas politik diskonto. Pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga,
maka masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank, sehingga jumlah peredaran uang akan turun. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, masyarakat akan menggunakan uangnya sehingga jumlah peredaran uang naik. Kedua, operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun sekunder, melalui mekanisme lelang maupun non-lelang. Contohnya yaitu sertifikat Bank Indonesia. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank, sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah melalui Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, maka jumlah peredaran uang akan naik. Yang ketiga, cadangan kas atau giro wajib minimum adalah cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Instrumen ini juga dikenal dengan cash ratio. Penerapan kebijakan moneter dengan instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan dan menurunkan cadangan kasnya. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku juga sebaliknya. Yang keempat, kebijakan kredit. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan memberlakukan kredit secara ketat maupun secara longgar. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C, capital, character, capacity, condition of economics, and collateral, maka akan mengurangi jumlah peredaran uang. Sedangkan apabila kebijakan kredit diperlonggar, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang akan semakin naik. Yang kelima, dorongan moral. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contoh, imbauan kepada pihak perbankan ataupun pemberian kredit agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Dikenal juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy
adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Dikenal juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan uang longgar diantaranya membeli surat-surat terbuka dari masyarakat, menurunkan suku bunga, menurunkan cadangan kas minimum, dan memperlonggar syarat pemberian kredit. Kebijakan uang ketat diantaranya menjual surat berharga, meningkatkan suku bunga, menaikkan cadangan kas minimum, dan memperkecil syarat pemberian kredit. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Komponen penerimaan diantaranya diperoleh melalui pajak dan hibah, sedangkan komponen pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembayaran transfer. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Tujuan yang kedua, mendorong investasi optimal secara sosial. Investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas, dan pengurangan biaya produksi. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lain, sehingga dengan pengupayaan langkah ini tercipta lapangan pekerjaan. Tujuan yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi. Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Tujuan yang kelima yaitu mendorong inflasi. Salah satunya dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditas. Karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Tujuan yang keenam, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Semua upaya ini dapat tercipta
apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian. Kebijakan fiskal ekspansif terdiri dari menaikkan pengeluaran pemerintah, menaikkan pembayaran transfer, dan menurunkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif terdiri dari menurunkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pembayaran transfer, dan menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama, pengeluaran pemerintah. Government expenditure. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah bisa menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggaran ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah harga-harga kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus. Instrumen yang kedua, pembayaran transfer atau transfer payment. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan masyarakat atau mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, pajak. Kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Sedangkan kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya, ketika tarif pajak diturunkan, akan mengakibatkan kegiatan ekonomi kembali tumbuh.